Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang meningkatkan kapasitas masyarakat peternak sapi di Desa Penagan, yang saya sendiri berperan sebagai peternak sapi. Saya Atika Rahma berperan sebagai pemuda. Saya Atau pihak Delta perantara. sebagai peternak sapi. Saya Arini sebagai peternak sapi yang setuju. Saya Holisa sebagai peternak sapi setuju. Saya Azahra sebagai fasilitator kedua. Saya Sofia Fitri sebagai pemuda. Saya Abdurrahim sebagai Pak Kades. Dan saya Rania Deningsi sebagai fasilitator pertama. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rani dari Dinas Peternakan. Di sini kami memiliki program pemberdayaan masyarakat Dinas Peternakan. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa di desa Bapak terdapat banyak sekali masyarakat peternak sapi. Jadi apakah kami bisa mengunjungi desa Bapak untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada para masyarakatnya? Iya, boleh sekali. Kebetulan sekali ini program yang sangat bagus. Nanti saya akan menghubungi pemuda-pemuda yang ada di desa saya untuk membantu program Mbak Rani ini agar bisa menemui masyarakatnya secara langsung. Nanti saya hubungi. Baik, kalau begitu terima kasih sebelumnya Pak atas izinnya untuk kami melakukan pemberdayaan di desa Bapak ya. Oke, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam Pak. Ada yang bisa bantu Pak? Iya, ini nanti akan ada fasilitator dari Dinas Peternakan yang akan datang ke desa kita untuk melakukan sosialisasi kepada peternak-peternak di desa kita. Nanti untuk Atika dan teman-temannya agar bisa membantulah fasilitator itu untuk datang dan menjumpai masyarakat di desa kita. Baik Pak, nanti saya akan membantu mereka saat akan berkunjung ke desa nanti. Ya baiklah. Terima kasih Atika. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh, pagi juga Mbak. Di sini kami dari Dinas Peternakan ada program pemberdayaan masyarakat para peternak sapi. Jadi bisakah saya minta tolong untuk Mbaknya mengantarkan kami agar kami bisa berkunjung kepada masyarakat para peternak sapi di desa ini. Baik Mbak, saya dan rekan saya Esa akan membantu Mbak dan teman Mbak dalam menjalankan program tersebut. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Pagi Mbak, Mas. Di sini kami ingin memberitahukan bahwa di desa kita akan ada kedatangan fasilitator yang siap untuk membantu para peternak sapi di sini. Bu, silahkan. Pagi Pak, Bu. Di sini saya dan rekan saya dari Dinas Peternakan. Jadi mau izin sama Pak Ibu, mau bertanya juga selama Bapak Ibu jadi peternak sapi di sini apa aja ya keluhan yang sering dirasakan? Seperti itu. Makasih. Iya Ibu, sebenarnya beberapa tahun ini jarang ada mau membeli sapi kami. Karena banyak katanya pembeli-pembeli bilang sapi kami ini terlihat tidak sehat. Maaf Ibu, sebelumnya
bagaimana ya Bapak Ibu sekalian dalam mengolah kotoran sapi tersebut? Kalau dari kami sendiri itu kotoran sapi itu palingan kayak dibuang aja di satu lubang, kayak nggak digunain karena kan dibuang di lubang itu kan lalu itu ditutup biar kotorannya itu nggak baunya itu nggak nyebaran kemana-mana. Palingan untuk kotoran itu kayak gitu doang sih, Mbak. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Nanti kalau saya dan rekan saya ingin berkunjung, diperbolehkan kan, Bu? Pak, Iya, terima Bu, nggak kasih masalah. sebelumnya. Ya, Iya, terima kasih. Baiklah Mbak, di sini kami ada beberapa kelompok peternak sapi. Mari saya entarkan Mbak. Baik, Mbak. Pagi Bu, maaf sebelumnya. Maksud kedatangan kami ke sini karena ada pihak luar yang ingin berkunjung untuk membantu meningkatkan kualitas ternak sapi di sini. Selamat pagi. Ya, silahkan. Pagi, Bu. Jadi di sini saya perkenalkan, saya Rani dan juga teman saya dari Dinas Peternakan. Jadi di sini kami memiliki program pemberdayaan para masyarakat peternak sapi. Jadi kami ingin mengetahui lebih mendalam apa saja yang selama ini para ibu ini yang rasakan selama menjadi peternak sapi. Baik, untuk ternak sapi yang kami hasilkan ini kondisinya kurang sehat, di mana kondisi sapi kami ini terlihat kurus, serta sapi yang dihasilkan juga tidak berkualitas, sehingga nilai produksi dan harga jual sapi kami mengalami penurunan yang sangat drastis, Mbak. Oh, seperti itu, Bu. Jadi dengan apa ya? Maaf sebelumnya, Bu. Kalau cara mengelola kotoran dari sapi tersebut seperti apa, Bu? Nah, untuk pengelolaan kotoran sapi ini kami masih bingung bagaimana mengelola kotoran sapi tersebut sehingga kotoran sapi ini belum bisa kami manfaatkan dengan baik dan benar, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya untuk permasalahan yang ibu-ibu rasakan. Jadi kami akan mengadakan penyuluhan nantinya untuk memberitahukan sedikitlah pengetahuan untuk para masyarakat peternak sapi yang ada di sini. Jadi sebelumnya terima kasih untuk cerita yang sudah disampaikan, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Rah, jadi gimana nih tentang kunjungan desa kita kemarin? Apa ya yang harus kita lakuin untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat itu? Sesuai dengan program yang akan kita jalankan, sebaiknya kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para peternak sapi, dalam mengelola kotoran sapi mereka. Atau juga kita juga bisa memberikan penyuluhan mengenai kiat-kiat atau cara-cara dalam membersihkan kandang, memberi makan pakan kepada sapi yang ada. Sebaiknya sebaiknya kita menghubungi Pak Kades dulu kalau kita ingin mengadakan penyuluhan. Baiklah, kalau gitu nanti saya telepon deh Pak Kadesnya agar dia dapat mengumpulkan masyarakat peternak sapinya. Iya.
Assalamualaikum Pak Kades. Ya, waalaikumsalam Mbak Rani. Ya, ini saya kemarin yang dari Dinas Peternakan. Jadi di sini kami, saya dan teman saya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada para masyarakat Bapak yang kemarin, di mana kami ingin mengadakan penyuluhan. Jadi saya harapkan Bapak dapat membantu untuk mengumpulkan masyarakat tersebut. Oh iya, baik Mbak Rani, nanti saya akan beritahukan kepada seluruh masyarakat peternak di sini agar nanti mereka berkumpul untuk mendengar sosialisasi dari Mbak Rani dan rekan-rekannya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Kades. Mari, Ya. Assalamualaikum. Salam. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh masyarakat Desa Penagan agar besok pagi untuk datang di aula pemerintahan Desa Penagan untuk melakukan sosialisasi dari Dinas Peternakan bagaimana cara kita masyarakat Desa Penagan agar peternakan kita menjadi lebih baik. Untuk waktunya jam 7 pagi. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Pak. Baiklah, di sini kita kedatangan tamu dari Dinas Peternakan. Di sini mbak-mbak di sini akan mensosialisasikan bagaimana menjadi peternak yang baik dan benar agar pendapatan kita sebagai peternak bisa meningkat seperti itu. Kepada Mbak Rani dan rekannya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Kades. Jadi perkenalkan di sini saya Rani dan teman saya. Kami dari Dinas Peternakan, di mana kami ada program pemberdayaan masyarakat peternak sapi. Jadi saya sedikit memberikan pengetahuan lah ya untuk masyarakat, untuk para bapak ibu di sini, bagaimana cara merawat dan mengolah sapi itu dengan baik dan benar sehingga menghasilkan, sehingga memproduksi susu beserta yang lainnya gitu ya dengan baik dan benar. Di sini saya akan memberikan pengetahuan yang dimana itu agar sapinya terawat dengan baik dan benar. Nah, kita sebenarnya kita dalam memelihara sapi itu membutuhkan banyak biaya, waktu dan tenaga ekstra ya, dimana kan agar menciptakan sapi-sapi itu berkualitas. Nah, jadi untuk menjaga agar sapi itu tetap sehat, kita harus menjaganya dan menjaga kebersihannya, menjaga sapinya, menjaga ya lingkungan sekitarnya agar dia itu tidak rentan terserang dengan kuman, bakteri yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi untuk menjaga kesehatan sapi itu terlebih dahulu kita memperhatikan kualitas pakannya, di mana kan kita harus memberikan pakan yang baik, yang segar, bergizi, dan terbebas dari zat kimia ya tentunya. Nah, di sini dalam pemilihan pakan ini emang benar-benar harus diperhatikan karena untuk menghasilkan tadi susu yang baik, terus kotoran yang baik dan kualitas dagingnya yang super ya. Jadi dengan memberikan pemilihan pakan yang baik dan benar itu akan itu melindungi sapi tersebut dari mudah terserang dengan penyakit ya. Kemudian kita juga jangan lupa untuk memberikan vaksin kepada sapi-sapinya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Dimana kan sekarang ini kan emang mudah sekali ya para binatang-binatang ternakan kita itu terserang oleh penyakit di sekitar lingkungannya.
yang itu misalkan bakteri lah, virus lah, dan sebagainya. Nah, jadi untuk memberikan untuk agar sapinya itu memiliki kekebalan tubuh yang baik, maka kita harus melakukan pemberian vaksin. Nah, kemudian kita juga harus rajin dalam memandikan sapi itu, di mana kan sapi ini sapi itu pasti setiap harinya mengeluarkan kotoran, dan juga sapi itu ya dalam membuang kotoran tersebut dia tidak tahu tempat dong, tidak tahu kondisinya seperti apa. Jadi kita harus sering memandikan sapi tersebut agar dia juga terbebas ya dari berbagai kuman dan kotoran yang menyebabkan dan menempel pada sapi itu terlebihnya. Nah, dalam memandikan sapi juga itu dapat bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme dari tubuh sapi tersebut, yang dimana agar tadi tidak terserang dengan penyakit dan virus-virus yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga harus menjaga, terlebih lagi ini menjaga kandangnya, kebersihan kandangnya, di mana kebersihan kandang itu sangat perlu sekali dijaga, yang mana tadi sapi seringkali setiap harinya mengeluarkan kotoran, dan itu membuat kita harus lebih rutin dalam membersihkan kandangnya, di mana kandang juga merupakan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi kondisi dari sapi tersebut. Jadi kita harus rutin dalam membersihkan kandangnya ya. Kemudian itu juga ada pengobatan eksternal, misalkan pengobatan ini misalkan terjadi karena adanya gangguan parasit seperti jamur, kudis, ataupun luka dan sebagainya. Jadi hal ini itu harus segera diobati, karena agar gangguan yang kulit yang terkena parasit, jamur, ataupun luka itu tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya dari sapi itu. Sehingga itu untuk menjaga metabolisme tadi, agar sapi tersebut menghasilkan susu yang baik, kotoran yang baik, dan kualitas daging yang baik, sehingga itu dapat menjadikan sapi itu lebih berkualitas kelihatannya. Jadi di sini saya sudah menyampaikan bagaimana cara merawat sapi dengan baik dan benar. Untuk kepada para Bapak Ibu, silakan ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Sebelumnya kami di sini dengan adanya penyuluhan seperti ini, kami memiliki program di mana pemberdayaan masyarakat peternak sapi. Jadi kami itu ingin memberikan pengetahuan seperti tadi, dan juga kami ingin membantu para masyarakat, para Bapak Ibu di sini bagaimana meningkatkan kualitas dari sapinya, terus meningkatkan kualitas yang diproduksi dari sapi tersebut, dan juga karena Bapak Ibu mengalami permasalahan yang dimana sangat menurun ya, penjualan dalam sapi tersebut mengalami penurunan sekali. Jadi dengan itu kami ingin mengajak para ibu, menawarkan kepada para Bapak Ibu program dari pemberdayaan masyarakat kami, dari program pemberdayaan masyarakat yang kami ajukan. Tapi bagaimana ini? Pasti repot sekali prosesnya. Pasti membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan kami kan hanya masyarakat yang pas-pasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, khususnya para
program yang kami tawarkan ini, pertama, cara pengelolaan pertama yang akan dilakukan itu tim di kesulitan yang hadapi akan dibantu oleh tim kami. Modal yang diperlukan juga akan diberikan dari kami sendiri, seperti itu. Jadi biaya mungkin yang kurang dari Bapak Ibu sekalian bisa kami bantu untuk modal awalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kami sebagai masyarakat sangat setuju dengan program yang diajukan karena kami dapat meningkatkan pengetahuan kami sebagai masyarakat peternak sapi dalam mengelola kotoran sapi kami ini. Benar sekali, pastinya kami mampu juga memenuhi kebutuhan kami dengan memanfaatkan lahan tersebut. Sehingga kami setuju dengan program tersebut karena sangat bermanfaat bagi kami sebagai peternak sapi. Sehingga kami sebagai masyarakat, selain mendapatkan keuntungan, kami juga memiliki kemampuan sendiri untuk mengelola secara mandiri sapi ternak kami ini. Nah, dengan pelaksanaan program ini, kami mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan kotoran sapi. Selain sebagai pupuk kandang, kotoran sapi ini juga kami jadikan sebagai biogas untuk masyarakat setempat. Oh, jadi ternyata ada keuntungannya juga ya. Dan bisa dijual ternyata kotoran sapi. Jadi saya ikut setuju deh. Terima kasih Bapak Ibu atas responsifnya untuk lagi nanti akan diberitahukan melalui Pak S nanti lagi. Terima kasih Pak Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih untuk para Bapak Ibu yang sudah menerima kami sebagai fasilitator dalam pemberdayaan dalam bagaimana sih mengelola ternak sapi itu menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang bagus. Di sini kita akan melakukan pemberdayaan itu dalam beberapa hari. Jadi diharapkan untuk para ibu, bapak sabar dalam nanti kita akan sama-sama bekerja sama dalam mengolah ternak sapi tersebut. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih juga untuk Pak Kadesnya sudah memberikan atau memberikan kesempatan buat kami untuk melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakatnya di desa Bapak. Iya, sama-sama Mbak Rani. Sama-sama. Oke, kalau begitu saya pamit semuanya, dan saya dan rekan saya pamit dulu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.